Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sulfiana dengan NIM D022306 Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Konsep dasar ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Definisi ketiga terbagi menjadi tiga, yaitu secara filosofi dan secara keilmuan dan secara etimologis. Tujuan ketiga, secara umum, tujuan ketiga adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Namun menurut definisi, tujuan ketiga dibagi menjadi 5, antara lain yaitu melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan peningkatan produktivitas nasional. Kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang ada di tempat kerja. Ketiga, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya. Yang kelima, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan pada peningkatannya efisien dan daya produktivitas pada manusia dalam produksi. Undang-Undang Nomor 14/1969 Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. Undang-Undang Nomor 1/1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang-Undang Nomor 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 13/28/2003 tentang Bangunan Gedung Ketenagakerjaan. Adapun dasar hukum lanjutan yaitu Permenaker Nomor 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. Keputusan bersama Menaker Men.PU Nomor 174/1986 dan 104 KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada bagian konstruksi. PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Keempat, Permen PU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem. Yang kelima, Manajemen K3 konsentrasi bidang pekerjaan umum. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menjemput kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Adapun faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu kecelakaan kerja akibat beberapa faktor, yaitu tenaga kerja, bahan, dana, dan alat yang digunakan, yang dimana interaksi ketiga faktor tersebut mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Akibat kecelakaan kerja terbagi menjadi dua, yaitu kerugian yang terlihat antara lain adanya korban jiwa, korban terluka, biaya pengobatan, dan juga kerusakan properti. Yang kedua, sedangkan kerugian yang tak terlihat antara lain tuntutan ganti rugi, masa depan keluarga, profit perusahaan turun, trauma jangka panjang, rekrutmen tenaga kerja, merusak nama baik perusahaan dan pembangunan fasilitas kembali, proses produksi terhenti, turunnya nilai investasi, serta biaya melatih tenaga kerja. Alat perlindungan diri atau APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semisal biologis atau bahan infeksius. Adapun tujuan penggunaan APD yaitu meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Yang kedua, meminimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, dan cepat lelah. Adapun yang ketiga yaitu mengamankan tubuh bagian dalam, misal jantung, paru, hati, dan ginjal. Jenis-jenis APD. Yang pertama yaitu pelindung mata atau eye protection, pengaman wajah face protection, pengaman terjatuh fall protection,
pengaman tangan hand protection, pengaman telinga hearing protection, pengaman pernafasan respiratory, pengaman kaki yaitu safety shoes dan pakaian kerja, dan yang terakhir yaitu pengaman kepala atau helmet. Bahan beracun dan bahan berbahaya. Bahan beracun dan bahan berbahaya atau LB3 adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dikarenakan sifat dan konsentrasinya dan jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. B3 terhadap kesehatan yaitu menyebabkan kesulitan bernafas, menimbulkan keracunan, menyebabkan kanker, menyebabkan iritasi dan alergi, menyebabkan kerusakan atau kelainan, menyebabkan pneumokoniosis, menyebabkan efek bius atau narkotik. Pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki atau tidak terkendali yang menyebabkan kerugian. Api adalah suatu reaksi kimia yang merupakan hasil bertemunya unsur oksigen, bahan bakar, dan panas. Ketiga elemen tersebut dikenal dengan segitiga api. Adapun penanganan kebakaran, yaitu pencegahan kebakaran, pemadam kebakaran, produser, evakuasi yang harus dilakukan. Metode pemadaman, mengurangi temperatur, memindahkan bahan bakar ke lokasi lain, mengeluarkan oksigen, menghemat reaksi rantai penjalaran. Adapun kerugian kebakaran yaitu korban jiwa, kerusakan, kerugian aset perusahaan. Materi yang terakhir yaitu ergonomi. Secara umum, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktik teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan. Prinsip penerapan ergonomi. Yang pertama yaitu bentuk dan ukuran alat stabilisator disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja, menghindari kontraksi statis sedapat mungkin tak melebihi 15%. Kekuatan maksimal. Yang ketiga yaitu usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Yang terakhir, sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja. Pengaturan irama kerjaan sesuai dengan irama pemulihan. Itulah tadi materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.